Kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya Mariani Siombing dengan NIM 2110200-330, di mana di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pertemuan 16, yaitu tentang overhead pabrik yang ada anggaran, aktual, dan pembebanan. Apa sih itu biaya overhead pabrik? Nah, biaya overhead pabrik ini adalah semua biaya yang diperlukan untuk mendukung proses produksi, tetapi tidak berkaitan langsung dengan produksi barang atau jasa. Nah, ada beberapa poinnya. Yang pertama dengan poin A, dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Di sini pun ada beberapa poinnya. Pertama, satuan produk atau overhead fisik. Rumusnya, overhead pabrik per unit sama dengan estimasi overhead pabrik dibagi estimasi unit produksi. Semisal, estimasi overhead pabrik 3.000 US dollar dan estimasi unit produksi 250.000 unit. Maka 300.000 US dollar per 300 unit sama dengan 1 per US dollar. Jika ada pesanan 1000 unit, maka 1000 dikali US dollar sama dengan 1200 overhead pabrik. Yang kedua, biaya bahan baku langsung. Rumusnya, overhead pabrik sebagai presentasi dari biaya bahan baku sama dengan estimasi overhead pabrik atau estimasi dibagi estimasi biaya bahan baku dikali 100%. Misal, estimasi overhead pabrik US dollar 300 dan estimasi unit produksi 250.000 unit. Maka 3.000 US dollar per 350 unit sama dengan 1,2. Jika bahan baku suatu pesanan 5.000 unit, maka 5.000 dikali 120% sama dengan 6 US dollar overhead pabrik. Yang ketiga, biaya tenaga kerja langsung. Rumusnya itu overhead pabrik sebagai presentasi dari biaya tenaga kerja langsung sama dengan estimasi overhead pabrik dibagi estimasi biaya tenaga kerja langsung dikali 100%. Misal, estimasi overhead pabrik 3.000 US dollar dan biaya estimasi biaya tenaga kerja langsung 5.000 US dollar. Maka 3.000 US dollar dikali 5.000 US dollar sama dengan 60%. Jika suatu pesanan atau produk dengan biaya tenaga kerja langsung sebesar 12.000 US dollar, maka pesanan atau produk tersebut akan dibebankan biaya overhead pabrik, yang dimana sebesar 12.000 US dollar dikali 60% sama dengan 7.000 US dollar. Yang keempat, jam tenaga kerja langsung. Rumusnya overhead pabrik per jam tenaga kerja langsung sama dengan estimasi overhead pabrik dibagi estimasi jam tenaga kerja langsung. Misal estimasi overhead pabrik 3.000 US dollar dan estimasi per jam tenaga kerja langsung sebesar 60.000. Maka 3.300 US dollar dibagi 60.000 sama dengan 5 US per jam. Jika suatu produk memerlukan 800 jam tenaga kerja langsung, maka pesanan atau produk tersebut akan dibebankan biaya overhead pabrik sebesar 800 kali 5 US sama dengan 4.000 US dollar. Yang 5, jam mesin. Rumusnya, overhead pabrik per jam mesin sama dengan estimasi overhead pabrik dibagi estimasi jam mesin. Semisal, estimasi overhead pabrik 3.000 US dollar dan estimasi total mesin sebesar 20.000. Maka 300 US dollar dibagi 20.000 sama dengan 15 per jam. Kemudian US 1,2 dikali 100% sama dengan 120%. Jika suatu pesanan atau produk memerlukan 120 jam mesin, maka pesanan atau produk tersebut akan dibebankan biaya overhead pabrik sebesar 120 kali 15 US sama dengan 1.000 US dollar. B, tingkat pemulihan aktivitas. Nah, aktivitas ini adalah ukuran pabrik dan mesin serta sejumlah personalia yang bersifat tetap dan telah ditentukan sebelumnya oleh manajemen. Tingkatan aktivitas ini dapat digunakan dalam menentukan tarif biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pekerja atau produk. Yang pertama ada aktivitas teoriti, yang kedua aktivitas praktis, yang ketiga aktivitas aktual, dan keempat aktivitas norma. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Halo, saya Indah Sofia Stravinsky. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentase dari teman saya. Itu selanjutnya ada C, memasukkan atau mengeluarkan biaya overhead tetap. Terdapat dua metode dalam hal ini. Yang pertama itu ada perhitungan biaya penyerapan penuh atau full absorption costing, yaitu semua biaya pabrik baik biaya tetap maupun variabel dimasukkan sebagai biaya produk. Metode ini wajib digunakan untuk pelaporan eksternal. Yang kedua ada perhitungan biaya langsung atau variable costing, yaitu hanya biaya variabel yang dianggap biaya produk. Biaya overhead tetap tidak dibebankan ke produk, melainkan langsung menjadi biaya periode. Metode ini tidak boleh untuk laporan eksternal, tapi sering digunakan untuk keperluan manajemen internal. Yang D itu ada overhead pabrik aktual, yaitu jumlah biaya tidak langsung yang terjadi. Beberapa biaya overhead pabrik aktual dicatat ketika terjadi saat transaksi di jurnal dan diposting ke buku besar atau buku pembantu. Pencatatan ini tidak bergantung pada pembebanan overhead pabrik. Tujuan dasar dari akumulasi overhead pabrik adalah untuk menyediakan informasi untuk pengendalian. Mengumpulkan data overhead bergantung pada data daftar akun, yang mengindikasikan akun yang digunakan untuk mencatat pembebanan dari berbagai transaksi overhead. Terus selanjutnya menentukan overhead pabrik yang dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang A, pembebanan biaya overhead. Pada akhir bulan atau tahun, overhead pabrik dibebankan dan overhead pabrik aktual dibandingkan. Overhead pabrik dibebankan adalah jumlah biaya yang dialokasikan ke output. Ilustrasinya, misal ada perusahaan The Wheat Product. Jam mesinnya $15 per jam, jam mesin aktualnya 18.900, biaya overhead pabrik aktualnya $292.000. Overhead pabrik yang dibebankan selama periode ini, cara menghitungnya yaitu jam mesin aktual dikali dengan jam mesin. 18.900 dikali $15, hasilnya $283.500. Ayat untuk pencatatan jurnal umumnya yaitu barang dalam proses dan overhead pabrik dibebankan. Itu 283.500 ya, di debit dan di kredit. Tarif overhead sebaiknya disesuaikan untuk menghindari pernyataan biaya produk yang salah selama tahun tersebut dan untuk menghindari jumlah overhead yang dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah yang besar di akhir tahun. Ayat jurnal sebelumnya dicatat. Akun pengendalian overhead untuk The Wheat Products akan tampak sebagai berikut. Jadi pengendalian overhead pabriknya untuk Desember tanggal 31 ini, total overhead aktual yang terjadi selama periode tersebut itu sebenarnya 292.000 aktualnya. Sedangkan overhead yang dibebankan selama periode tersebutnya itu 283.500 pada Desember tanggal 31, yaitu hasil dari perkalian jam mesin dan jam mesin aktualnya. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi dalam kasus ini ayat jurnal untuk mengalokasikan overhead pabriknya itu terlalu rendah. Di buku The Wheat Product itu ada eksisar laba ruginya itu cuma sekadar 8.500, pengendalian overhead pabriknya 8.500, atau harga pokok penjualannya 8.500, pengendalian overhead pabriknya 8.500. Boleh di sini ada contoh untuk laporan laba ruginya, bisa dilihat. Terus selanjutnya di sini ada mengubah tarif overhead, biaya overhead. Revisi tarif overhead perusahaan dilakukan berdasarkan seberapa sering kondisi perubahan atau kebutuhan manajemen akan data biaya terkini. Tarif overhead bisa menjadi tidak akurat karena estimasi biaya atau aktivitas yang salah. Selain itu, variasi musiman dapat membantu overhead terlihat terlalu tinggi atau terlalu rendah pada periode tertentu. Namun, biasanya akan kembali normal dalam perhitungan setahun penuh. Baik, cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.